Halo, Bapak Muhammad Badrul. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Deva Farhani dengan NIM 0526239596. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan saat ini sedang bertempat di UP BJJ Bandung. Halo Bapak, Bapak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga dimanapun Bapak berada, Bapak senantiasa diberi kesehatan dan kesejahteraan ya. Amin. Kita berjumpa lagi Pak di tugas 2 dalam mata kuliah pemrograman berbasis web. Tapi sebelumnya di sini saya ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada Bapak karena kebetulan kondisi saya sekarang bisa dibilang cukup uh, tidak sehat ya Pak ya. Saya kebetulan sekarang lagi batuk dan lagi pilek sehingga dalam video penjelasan kali ini mungkin suara saya agak sedikit serak atau bahkan mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf dan saya berharap Bapak bisa memakluminya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke dalam penjelasan dari tugas 2 pemrograman berbasis web kita kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam soalnya, dalam tugas 2 kita. Sebenarnya dalam tugas 2 kali ini itu masih mirip-mirip aja dengan tugas yang pertama. Namun, dalam tugas 2 kali ini, kita akan mengimplementasikan atau menerapkan yang namanya Vue.js. Nah, apa ini Vue.js? Vue.js ini merupakan salah satu framework dari JavaScript dan dalam tugas 2 kali ini kita akan menggunakan framework ini gitu. Kemudian dalam soalnya di sini kita bisa melihat bahwa kita akan menggunakan Vue.js sebagai framework yang akan kita gunakan dalam pengerjaan tugas praktik 2 kali ini gitu. Dan untuk tugas 2 kali ini juga data yang dibaca itu masih belum melalui database ya, melainkan melalui JS file yang nantinya akan dijadikan sebagai dummy data kita yang sudah dilampirkan bersama dengan tugas 2 kali ini, yaitu file yang ini. Nah, ini data Bana Ajar JS ini. Nanti kita akan memakai data-data yang sudah dibuat oleh Bapak untuk file JavaScript-nya dan sudah kita download juga ya. Gitu. Kemudian tugas kita, nah ini kita akan membuat 2 halaman website. Yang pertama yaitu halaman stok Bana Ajar. Aduh, kok kebuka Copilot-nya. Yang mana di dalam stok Bana Ajar ini nantinya menampilkan daftar stok Bana Ajar untuk seluruh UT daerah, ya bisa dalam bentuk tabel, list, ataupun dalam bentuk yang lain, untuk menampilkan list data dan dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Adapun kolom data field-nya jadi sebagai berikut, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rat, dan seterusnya. Ini kita akan coba buka dulu ya websitenya. Kita akan coba login di sini. Nah, kita akan buka open live with live server. Nah, kemudian untuk email dan password masih sama ya, seperti tugas satunya sudah disediakan. Sini kita akan mencoba untuk memakai email dari siapa ya? Gina deh. Jangan deh. Agus aja, Agus Pranoto. Ini kita tinggal copy aja filenya, emailnya. Kemudian password 123. Lagi. Oke. Ini abaikan saja. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini adalah informasi stok bahan ajar. Untuk data-data fieldnya seperti ini. Kita sudah sesuaikan ya. Ada di tugas ini, yaitu terdiri dari kode atau judul, kategori UPBJJ, kode judul, kategori UPBJJ, dan seterusnya. Sudah pas, sudah sesuai dengan keinginan soal. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Itu seperti ini. Misal nih ya, misal kita akan coba mengedit pengantar manajemen. Kita ubah stoknya menjadi 30. Contoh aja nih, kita perubahan, maka dia berhasil. Nah, jumlahnya berubah
yang tadinya 28 sekarang berubah menjadi 20. Sudah berhasil, kita edit. Kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stock. Terdapat filter stock berdasarkan UT daerah, terdiri dari pilihan dari seluruh UT daerah. Nanti kita akan lihat UT daerahnya apa aja yang sudah ada di dalam file JS yang sudah disediakan, dan daftar setiap UT daerahnya. Kemudian nanti akan ada filter untuk kategori mata kuliah tergantung dari UT daerah yang telah kita pilih. Yang mana nanti itu akan berhubung dengan poin ini, yaitu dependent option. Gitu. Seperti misalkan ketika memilih filter stock berdasarkan UT daerah, baru akan munculkan filter untuk kategori mata kuliahnya. Contoh seperti ini. Ini kita ada filter. Nah, filter untuk kategori mata kuliah seperti ini, kategori mata kuliahnya ini, itu tidak akan bisa kita pilih sebelum kita pilih UPBJJ-nya gitu. Jadi ini yang disebut namanya dependent options. Ini akan terbuka ketika kita sudah memilih atau tergantung pilihan kita dari ini gitu. Pilihan kita yang ini gitu maksudnya. Sini ada beberapa daftar UPBJJ yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar. Misal kita pilih Makassar, nah, maka kategori untuk mata kuliahnya baru akan terbuka gitu, baru bisa kita pilih. Tapi berhubung di sini untuk UPBJJ Makassar, ya stok bahan aja cuma satu, cuman ada dasar-dasar sosiologi dan dan kategori mata kuliah itu mata kuliah pilihan, maka filter yang bisa kita pilih dari kategori mata kuliah sini ada cuma satu, yaitu mata kuliah pilihan. Gitu. Kemudian di sini terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah stok safety dan jumlah stok sama dengan 0. Yaitu filternya ada di bagian sini. Ini kita coba reset ya. Kita coba reset filternya dengan cara klik ini dan kita akan coba edit tampilkan stok menipis atau kosong. Nah, hingga sini merupakan filter yang akan menghasilkan stok-stok yang statusnya itu menipis ataupun kosong. Namun kebetulan karena di sini stok bahan ajar kita belum ada yang kosong, baru ada yang menipis doang, sehingga yang ditampilkan cuma seperti ini. Gitu. Kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, ini kita kembalikan lagi ya. Di sini kita bisa urutkan berdasarkan judul. Kalau judul maka dia akan mengurutkan berdasarkan susunan abjad dari A sampai Z. Kemudian untuk jumlah, nah, dia akan mengurutkan dari yang paling sedikit jumlahnya sampai yang terbanyak. Dan untuk harga, dia akan menampilkan dari yang termurah sampai yang termahal. Gitu. Kemudian fitur-fitur dapat di-set ulang. Ini tadi ya, udah kita coba sebelumnya. Ini kemudian implementasikan dependent options sudah tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan status dari stok bahan ajar. Nah, ini merupakan ya cuma ketentuan aja sih. Misal, jika statusnya aman, maka kita akan warnai kalimat aman ini dengan berwarna hijau, ya. Ataupun nanti untuk yang statusnya menipis, bisa kita warnai dengan warna orange, ya. Kurang lebih seperti ini kan, aman dia akan berwarna hijau, untuk menipis dia akan berwarna orange, tapi di sini warna kuning sih, sama seperti jasket kita. Kemudian karena di sini belum ada yang kosong ya statusnya, kita akan coba tambahkan. Misal di sini kita akan coba menambahkan bahan ajar. Ini kita acak aja ya kodenya, misal apa ya, MKIP misalnya 2065 misal, untuk judulnya biologi. Untuk kategorinya di sini mata kuliahnya misal praktikum, untuk UPBJJ-nya misal di Makassar. Kemudian lokasi rat misal di RA BB6 misal. Untuk harganya 50.000. Untuk jumlahnya kita akan coba kasih 0 ya, 0. Kemudian catatannya perlu segera di order.
Kita akan coba simpan. Nah, bila stoknya nol, maka dia akan menampilkan status kosong. Dan kalau kita akan coba filter lagi, maka dia sudah tersaring, sudah masuk gitu. Adapun untuk apa ya, parameter apakah status ini akan menjadi aman ataupun menipis ataupun kosong, sini kita udah buat kalau misalkan jumlah stoknya itu lebih dari 10 atau sama dengan 10, maka dia akan statusnya aman. Tapi bila kurang dari 10 dan di atas 0, maka dia akan statusnya menipis. Atau jika jumlahnya sama dengan 0, maka dia akan jadi kosong. Gitu. Kita akan coba edit. Nah, kan bisa kita edit ya. Oke, misal kita ubah stoknya menjadi 9. Maka untuk statusnya yang tadinya kosong, dia akan berubah menjadi menipis. Kalau kita masukkan 10, maka statusnya akan berubah menjadi aman. Kurang lebih untuk yang halaman stok Banda Ajar seperti itu telah kita coba dan sudah sesuai dengan keinginan soal. Oke, untuk yang nomor 2 yaitu kita akan melakukan yang namanya tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO. DO ini bukan drop out ya, tapi delivery order. Jawaban aja seperti pada tugas praktik satu, namun yang membedakan di sini yaitu kita akan menggunakan framework Vue.js yang berfungsi sebagai fungsi untuk menampilkan kondisional atau pengandaian. Gitu. Codingannya seperti ini bisa terlihat di bagian tracking, di bagian detail paket sudah menggunakan vif dan v4. Kemudian di halaman tracking delivery order ini juga nantinya akan terdapat fitur untuk mendapatkan input delivery order tentunya, yang mana nantinya ada beberapa data-data yang perlu diisi. Ada yang perlu diisi manual dan ada juga yang sudah tergenerate otomatis. Yang sudah tergenerate otomatis itu adalah nomor DO. Dan nomor DO ini akan tergenerate secara berurutan atau berkelanjutan gitu. Contoh misal ya, nomor DO-nya yaitu DO 2025-001 misalnya. Maka nanti ketika kita akan menginputkan nomor DO yang baru, maka nomor DO-nya itu otomatis akan berubah menjadi DO 2025-002. Yang tadinya 001 berlanjut menjadi 002. Dan nantinya bila kita ingin menginputkan nomor DO lagi yang baru, maka akan berubah menjadi 003 dan seterusnya. Dan ini sudah otomatis sehingga tidak bisa kita masukkan secara manual. Adapun yang nantinya bisa kita isi secara manual yaitu name, nama, kemudian ekspedisinya, dan paket yang akan kita pilih untuk bahan ajarnya. Adapun untuk paket bahan ajarnya ini sudah disediakan ya di dalam ini data bahan ajar. Paketnya ada dua, yaitu paket IPS dasar dan paket IPA dasar. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengimplementasikannya atau mempraktikannya. Kita akan kembali lagi ke web kita. Kita pilih yang tracking pengiriman. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat nomor DO, NIM, nama, kemudian ekspedisinya. Ya, sesuai dengan ketentuan dari soal tadi, nomor DO, kemudian NIM, nama ekspedisi. Dan karena nomor DO-nya ini ya itu sudah tergenerate otomatis, 001 sudah masuk, maka nantinya nomor DO yang baru yaitu akan berubah menjadi 002. So, kita pilih, kita masukkan ya, kita akan coba input DO yang baru, misal kita masukkan nih, saya sendiri 0526235596, kemudian nama misal data rohani. Ekspedisinya, kita bisa pilih yang ekspres saja deh biar cepat. Kemudian paketnya tadi ya, sudah kita perlihatkan, cuma ada dua yaitu IPS dasar atau IPA dasar, kita akan coba pilih IPA dasar. Kemudian untuk tanggal kirimnya bisa kita tentukan di sini teman-teman. Nah, seperti yang ini ya. Nih, dipilih oleh pengguna berdasarkan sorry. Mana tadi? Nah ini.
Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Kita akan coba pilih ya, misal akan dikirim pada tanggal 30 Mei. Misalnya. Kemudian sini adalah detail isi paketnya, sudah sesuai dengan yang di sini. Tuh, bila kita mengambil IPA dasar, maka nama paketnya sekian, kodenya ini juga. Kemudian harganya adalah 140.000. Sudah sesuai ya. Kemudian kita akan tambahkan DO baru dan berhasil. Untuk nomor DO-nya ya akan tergenerate otomatis yaitu berubah menjadi 003 karena tadi sudah 001, 002 dan sekarang 003. Kurang lebih seperti itu untuk halaman 2-nya atau soal nomor 2-nya itu checking delivery order. Adapun selanjutnya yaitu ini cuma struktur proyeknya aja. Bisa kita ikutin seperti ini. Ya ini saran dari soal ya, saran dari Bapak dan kita juga sudah sesuaikan ya seperti ini. Nanti untuk source code-nya juga akan kami upload di e-learning untuk memudahkan Bapak dalam penilaiannya gitu. Oke, kurang lebih seperti ini tugas 2 kita dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke Pak, cukup sekian video penjelasan saya dari tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Dalam video penjelasan saya kali ini, bila terdapat kata-kata saya yang salah ataupun mungkin penjelasan saya yang juga salah, suara saya yang kurang jelas, mungkin saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas perhatian Bapak di dalam video tugas 2 saya kali ini. Sampai jumpa lagi kita di tugas ketiga nanti. Dadah Bapak.